Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Para pendengar, masih di program Labuan Bajo pagi ini ya, masih di 91,70 MHz ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa bergabung bersama dengan kami di Labuan Bajo ini di Jalan Sernaru, Kelurahan Wai Kelambu. Dan kali ini kita lanjut ya ke topik yang kedua mengenai Puskesmas Wainakeng, inovasi wujudkan transformasi layanan primer. Dan untuk topik yang kedua ini kami sudah terhubung bersama dengan Ibu Francisca Ratnayati Babur sebagai Kepala UPTD Puskesmas Wainakeng Kabupaten Manggarai Barat. Halo, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak. Iya, salam sehat. Salam sehat selalu. Apa kabar di pagi hari ini? Lagi masih sibuk Ibu? Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan luar biasa baik. Siap. Nah, Ibu ini maaf ya pagi-pagi sudah ganggu nih. Kita berbicara mengenai Puskesmas Wainakeng nih, Bu. Ini ya. Yang pertama nih kami ucapkan selamat ya, Bu, Profesiat untuk prestasi yang didapatkan, Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Iya. Nah, Ibu, ini kita lanjut ya berbicara mengenai Puskesmas Wainakeng yang melakukan inovasi nih. Ini wujudkan transformasi layanan primer nih untuk masyarakat di pedesaan. Yang pertama nih Ibu, ini kalau kami boleh tahu nih, apa faktor utama yang membuat Puskesmas Wainakeng ini berhasil nih meraih penghargaan nih? Silakan Bu. Oke, baik. Mungkin sebelum menjawab itu saya ingin bercerita sedikit tentang transformasi layanan primer. Banyak masyarakat yang mungkin memang belum tahu terkait dengan transformasi layanan primer karena ini memang suatu gebrakan baru yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan, di mana Kementerian Kesehatan sedang berupaya untuk melakukan transformasi layanan kesehatan melalui beberapa pilar transformasi, di mana transformasi layanan primer ini mendekatkan pada edukasi penduduk, kemudian pencegahan primer yaitu melalui pemberian atau layanan imunisasi. Sekarang layanan imunisasi dari yang 11 antigen itu kita sudah mendapatkan 14 antigen yang bisa diperoleh oleh kapasitas dan kapabilitas layanan primer melalui revitalisasi jaringan, layanan puskesmas, posyandu maupun kunjungan ke rumah. Jadi kalau transformasi layanan primer ini fokus yaitu pelayanan yang sesuai integrasi pelayanan kesehatan primer. Semua pelayanan kesehatan itu diintegrasikan berbasis kepada layanan siklus hidup. Kemudian yang kedua, pendekatan pelayanannya itu sampai kepada level dusun, RT dan juga RW serta melakukan pemantauan wilayah setempat. Yang menjadi pertanyaan tadi, kenapa Puskesmas Wainakeng kemudian mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan. Tahun ini dari pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Kesehatan menetapkan Wainakeng menjadi salah satu Puskesmas Center of Excellence dalam penerapan integrasi layanan primer. Dan ketika kami ditetapkan untuk kemudian menjadi Puskesmas COE, yang paling penting adalah komitmen kami seluruh tim yang ada di Puskesmas Wainakeng bagaimana kemudian untuk merubah layanan yang sebelumnya sudah berjalan ke dalam transformasi layanan primer. Dan yang kedua tentunya adanya dukungan, karena berbicara transformasi layanan primer, fokus poin keduanya itu pelayanannya sampai ke tingkat dusun, RT dan RW. Tentu ini membutuhkan dukungan yang besar dari pemerintah kecamatan, pemerintah desa, terus optimalisasi juga layanan yang diberikan oleh kader koordinator. Dan dalam seluruh proses kami menjalankan atau mulai menerapkan integrasi layanan primer ini, kami didampingi USAID yaitu Momentum, dan kemudian ada 6 faktor utama penilaian penerapan integrasi layanan primer itu sudah berjalan baik. Ada faktor infrastruktur, kemudian
bahan penunjang, model layanan, dan juga sistem pencatatan dan pelaporan. Dan dari keenam faktor ini, Puskesmas Wayanakeng sudah memenuhi 90%. Sehingga kemudian Puskesmas Wayanakeng menjadi salah satu yang dinominasikan untuk kemudian mendapatkan penghargaan sebagai Puskesmas terbaik untuk pelayanan ILP tingkat kategori kawasan pedesaan. Dan kemarin dalam prosesnya itu kita menginput data, kemudian dilakukan wawancara oleh tim Kementerian Kesehatan, dan hasilnya kami Puskesmas Wayanakeng mendapatkan apresiasi sebagai Puskesmas terbaik kawasan pedesaan untuk penerapan ILP. Seperti itu, Pak. Iya. Berarti terus nih Bu, ini kalau boleh tahu juga nih, kan pasti ada juga nih tantangan yang dihadapi apalagi sampai ke tingkat dusun kan. Berarti ini kan tidak gampang lah, tidak segampang yang orang pikirkan. Apa saja nih Bu tantangan yang makanya bisa untuk puskesmas lain belajar lah dari Puskesmas Wayanakeng itu sendiri. Silakan Bu. Oke. Jadi kalau berbicara tantangan, karena memang ini sesuatu yang baru, artinya kami perlu belajar. Dan proses belajar kemarin itu kami sangat dibantu oleh Dinas Kesehatan, kemudian oleh pendampingan dari Momentum itu sendiri. Tentu tantangan-tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kesiapan. Yang pertama itu kesiapan sumber daya manusia. Baik kami, tenaga kesehatan di Puskesmas, tenaga kesehatan di Pustu, kemudian juga bagaimana kesiapan kader dalam menyikapi posyandu berbasis siklus hidup atau posyandu di era integrasi layanan primer. Sehingga untuk menjawab tantangan ini kemarin, seperti yang saya sampaikan bahwa petugas kami selalu dibekali, selalu dipapar dengan bagaimana ILP yang sesungguhnya, dengan bantuan Dinkes, kemudian bantuan Momentum, dan juga pihak-pihak lain. Kemudian tantangan yang paling berat juga adalah bagaimana kemudian menyesuaikan alur pelayanan yang ada di Puskesmas, karena kemudian semuanya ini berubah. Jadi dari layanan yang biasanya kita mungkin kalau Pak sering ke Puskesmas, ada istilah poli umum dan lain-lain, semuanya itu dirubah menjadi layanan klaster. Jadi di dalam integrasi layanan primer ini ada klaster 1 itu berbicara manajemen, klaster 2 berbicara tentang kesehatan ibu dan anak, klaster 3 itu memberikan layanan untuk usia produktif dan juga usia lanjut, klaster 4 itu menangani pengendalian penyakit menular, dan lintas klaster itu kita berbicara terkait dengan pelayanan di UGD, rawat inap, laboratorium, dan farmasi. Jadi bagaimana kemudian kami di Puskesmas ditantang untuk demikian juga untuk sampai ke tingkat Pustu dan juga tingkat posyandu. Di posyandu kemudian itu juga dirubah. Di layanan posyandu yang sebelumnya kalau masyarakat yang tahu pasti posyandu bayi balita itu dibuat sendiri, posyandu lansia dilakukan di hari yang sendiri, kemudian posyandu remaja. Tapi di integrasi layanan primer ini, posyandu ini kemudian disatukan. Jadi satu hari itu di posyandu bisa melayani semua usia. Dan ini yang perlu penyesuaian, Jadi semua usia. Jadi hari itu misalkan di satu keluarga ada bapak, ada anaknya, maka dia akan mendapatkan layanan. Anaknya mendapatkan layanan di misalkan bayi balita dia mendapatkan layanan untuk screening klaster 2-nya, sedangkan bapaknya kemudian mendapatkan layanan untuk screening usia dewasanya. Jadi ada perubahan mekanisme yang tentunya ini menjadi tantangan. Kemudian yang keempat, kita berbicara tentang kesiapan anggaran atau dukungan-dukungan anggaran dalam menjawab integrasi layanan primer. Karena kemudian sudah merubah sistem pelayanan, tentu ada kebutuhan-kebutuhan anggaran untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di layanan integrasi ini. Dan yang terakhir tentu yang paling besar dan yang paling berpengaruh adalah bagaimana kemauan masyarakat untuk hadir di posyandu. Itu menjadi tantangan terbesar bagi Puskesmas Wayanakeng. Dan untuk tahun ini memang Pak, posyandu yang menjadi pilot project itu ada di Desa Ngancar, sehingga ada 6 posyandu yang kemudian sudah menjalankan integrasi layanan primer. Dan dalam menggerakkan sasaran ini tentu kami bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik dengan pemerintah Desa Ngancar, kemudian kader koordinatornya dan juga kader-kader posyandu. Dan itu tantangan terberat, bagaimana kemudian
meningkatkan keinginan masyarakat untuk hadir dan mendapatkan pelayanan yang baru di Posyandu. Mungkin itu Iya. untuk Nah, beberapa tantangan yang kami hadapi ya. Nah, dari tantangan ini Ibu pasti ada obrolan atau mungkin kesepakatan bersama. Nah, mau pengen tahu juga nih inovasi nih atau program unggulan yang dijalankan oleh ibu-ibu dan juga teman-teman di Puskesmas Waingaking. Ini yang membedakan nih, ini yang dijalankan oleh Puskesmas Waingaking berbeda dengan puskesmas lainnya, Bu. Mungkin ada inovasi atau kreativitas begitu, Bu, yang dilakukan. Silakan, Bu. Baik, jadi Ya. kalau berbicara inovasi Ya, ya. untuk tahun ini memang kami ada 2 program inovasi Oh iya. yang kemudian menjadi dasar kami untuk menjawab kebutuhan SPM, Iya. kemudian studikan. Iya. Dan Puskesmas Waingaking menjadi salah satu puskesmas yang menjadi tempat untuk melihat bagaimana layanan telemedicine ini digunakan. Saya ya. berbicara dulu untuk inovasi yang pertama. Iya. Inovasi yang pertama itu kami ada inovasi yang namanya GESIT, Gerakan Sisir TBC, dan GESIT Oh ini iya. menjadi salah satu juga yang menjadi inovasi daerah tahun 2020 dengan target ini target nasional bahwa 2030 kita berharap supaya TBC ini bisa tereliminasi Iya. dari Kabupaten Manggarai Barat Barat. maupun dari di Indonesia ini, sehingga Iya. kemudian dilakukan gerakan sisir TB, di mana gerakan ini mengoptimalkan peran tenaga kesehatan dan juga peran serta tokoh masyarakat, tokoh Iya, betul. agama, kemudian kader yang ada di desa untuk kemudian kita bersama-sama melakukan penjaringan orang yang terduga TB serta meningkatkan penemuan kasus. Oh iya. Dan memang dari hasil inovasi ini ternyata terjadi peningkatan cakupan layanan Oh untuk iya. penemuan kasus dan juga penemuan terduga. Iya. Kemudian inovasi yang kedua, kami punya yang namanya Posyandu Jiwa. Di Kabupaten Manggarai Barat ini puskesmas yang punya Posyandu Jiwa baru di Puskesmas Waingaking. Iya. Dan kenapa kami concern terhadap masalah kesehatan jiwa, karena memang kami belajar dari data yang kami punya bahwa sebenarnya ada masyarakat kita yang memang mengalami masalah kesehatan jiwa tapi belum terdeteksi dengan baik, sehingga kemudian dibuat suatu wadah tambahan yaitu Posyandu Jiwa, di mana di kegiatan Posyandu Jiwa menghadirkan kesehatan jiwa, dan dari program ini kemudian perubahan. Di 2021 angka pasung kami 6 ODGJ, dan di 2024 ini tertinggal atau tersisa masih 2 yang dipasung. Dan ini diperoleh berkat dukungan juga dari pemerintah desa untuk mendukung masyarakatnya hadir dalam kegiatan-kegiatan Posyandu Jiwa. Kemudian yang ketiga itu tadi yang saya sampaikan ada layanan telemedicine. Ini juga suatu layanan yang baru. Jadi layanan konsultasi medis secara online. Jadi layanan ini konsultasi medis secara online ini, jadi pasien di Puskesdes Polindes yang membutuhkan pertimbangan dokter tidak harus ke puskesmas. Jadi teman-teman di jaringan itu, teman-teman di Pustu bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi yang namanya Komen. Oh iya, aplikasi Komen ya. Ya, melalui aplikasi yang namanya Komen. Jadi di situ nanti petugas Pustu menuliskan keluhan, kondisi pasien, dan dokter puskesmas akan merespon dengan memberikan terapi misalkan, atau kemudian misalkan dokternya menyatakan oh ya harus ke puskesmas, berarti pasiennya ke puskesmas. Dan sejauh ini sampai dengan September layanan telemedicine ini sudah memberikan pelayanan untuk 250 kasus. Dan kalau dilihat terhadap pendekatan transformasi layanan kesehatan tadi, kita berbicara untuk pendekatan akses, maka layanan telemedicine ini menjawab kebutuhan itu. Artinya pasien tidak harus jauh-jauh ke puskesmas, pasien juga tidak harus jauh-jauh ke rumah sakit. Kalau memang bisa ditangani di Pustu, bisa ditangani di puskesmas, maka akan memudahkan pasien. Jadi dia juga tidak harus antri lama-lama di puskesmas, dia cukup di Pustu mendapatkan terapi dan konsultasi dari dokter. Jadi seperti itu layanan inovasi, dan juga sekarang lagi berkembang untuk pelayanan telemedicine. Nah, apakah ini ada peluang nih untuk membagi nih ilmu yang dilakukan oleh Puskesmas Waingaking nih untuk dengan puskesmas-puskesmas lainnya seperti itu, Ibu? Ya,
Jadi kalau berbicara transformasi layanan primer, pemerintah daerah sudah berkomitmen, di mana sudah dikeluarkan keputusan Bupati untuk penerapan integrasi layanan primer di seluruh puskesmas, di seluruh puskesmas yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, dan Kadinkes juga, Kepala Dinas Kesehatan juga dalam kesempatannya beberapa waktu lalu itu mewajibkan puskesmas untuk memulai penerapan integrasi layanan primer, dan itu sudah berjalan. Dan memang pemerintah daerah sangat mendukung untuk penerapan integrasi layanan primer ini, karena dilihat dari hasil yang diperoleh bahwa kita sedang berupaya untuk melakukan screening sebanyak-banyaknya untuk mencegah penyakit yang mungkin kalau sudah terdeteksi ya kita bisa atasi lebih dini. Begitu. Jadi memang komitmen Pemda sudah sangat tinggi untuk mendukung penerapan integrasi layanan primer ini. Ya, artinya bahwa Puskesmas Wainakeng ini kan bisa menjadi contoh untuk puskesmas lain nih. Mungkin ada program untuk bagaimana nih sharing berbagai ilmu. Ya, jadi karena tadi yang saya sampaikan bahwa puskesmas ini menjadi puskesmas COE atau pusat pembelajaran nantinya untuk puskesmas-puskesmas lain, sehingga memang kami membuka diri untuk semua puskesmas yang mau datang belajar ke Puskesmas Wainakeng untuk kemudian melihat bagaimana integrasi layanan primer dilaksanakan di Puskesmas Wainakeng sampai ke tingkat posyandu. Nah, Ibu, ini di menit akhir pertemuan kita nih, Bu. Pesan mau disampaikan kepada tim medis, tenaga semua staf yang ada di Puskesmas Wainakeng dan juga untuk teman-teman di puskesmas-puskesmas lainnya. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Jadi pesan untuk seluruh tenaga medis, tetap semangat, tetap kompak, tetap solid dalam menjalankan integrasi layanan primer. Penghargaan yang sudah diperoleh kemarin itu merupakan awal atau permulaan. Saya selalu sampaikan bahwa ini adalah tantangan kita untuk kemudian membuktikan bahwa memang integrasi layanan primer ini sangat diperlukan untuk kemudian menjawab masalah-masalah kesehatan yang selama ini mungkin belum tersentuh atau belum terjamah dengan baik, tapi melalui integrasi layanan primer dengan pendekatan siklus hidup ini, maka kemudian membantu kita untuk kemudian menciptakan kualitas masyarakat yang lebih baik. Jadi untuk semua tenaga kesehatan di mana saja berada, walaupun ini sesuatu yang baru, tapi sebenarnya sesuatu yang sangat baik untuk kita terapkan untuk mewujudkan kualitas masyarakat hidup sehat yang lebih baik. Iya, terima kasih untuk Ibu Francisca Ratnayati Babur ya atas waktu dan kesempatan di pagi hari ini kita berbagi informasi dengan semua masyarakat di Manggarai Barat nih, Bu. Demikian ya bahasan topik yang kedua yang saya hadirkan di pagi hari ini dalam program Labuan Bajo pagi ini bersama dengan Ibu Kepala UPTD Puskesmas Wainakeng Kabupaten Manggarai Barat dengan Ibu Francisca Ratnayati Babur mengenai Puskesmas Wainakeng inovasi wujudkan transformasi layanan primer yang akhirnya mendapatkan penghargaan dan apresiasi. Kita juga sebagai masyarakat Manggarai Barat juga kita berbangga dengan pencapaian yang telah diperoleh oleh Puskesmas Wainakeng. Semua tim medis, tenaga staf semua di sana, dan untuk semua masyarakat yang ada di sana yang tentunya dalam pekerjaan saling mendukung. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.